Ini adalah kisah seorang yang sangat rendah hati dan bijaksana. Dengan bimbingannya dan atas penyertaan Tuhan, seorang gadis yatim piatu yang tinggal di pembuangan bisa menjadi ratu di negeri asing. Ini adalah kisah tentang Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, keturunan Kish, yang merupakan keluarga yang sama dengan Raja Saul. Ia tinggal di Benteng Susan, ibu kota kerajaan Persia, pada masa pemerintahan Raja Ahasveros atau Xerxes I. Ayah Mordekai dan ayah Esther bersaudara, sehingga ketika ayah dan ibu Esther meninggal, Mordekai mengadopsi Esther dan membesarkannya seperti anak sendiri. Meskipun hidup di tanah pembuangan, Mordekai tetap setia pada hukum dan tradisi bangsanya. Ia dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan memiliki kasih sayang yang besar terhadap Esther. Ketika Raja Ahasveros mengadakan pencarian gadis-gadis muda untuk dijadikan ratu menggantikan Ratu Wasti, Esther pun dibawa ke istana. Sebelum ia masuk ke dalam persaingan ini, Mordekai menasihatinya agar Esther tidak memberitahukan asal-usul Yahudinya. Setiap hari, Mordekai berjalan di depan pintu gerbang istana untuk mencari tahu kabar tentang Esther. Ia mengawasi dari kejauhan, memastikan gadis yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang itu baik-baik saja. Dengan bimbingan Mordekai, ditambah kecantikan dan kerendahan hati Esther, ia memperoleh kasih dan kemurahan dari raja, hingga akhirnya diangkat menjadi Ratu Persia. Suatu hari, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, ia mendengar percakapan dua pejabat istana, yaitu Bigtan dan Teres, yang berencana membunuh Raja Ahasveros. Dengan segera, Mordekai menyampaikan kabar ini kepada Esther, dan Esther melaporkannya kepada raja atas nama Mordekai. Setelah diadakan penyelidikan, kedua pelaku terbukti bersalah dan dihukum mati. Peristiwa ini dicatat dalam kitab sejarah kerajaan, tetapi Mordekai tidak segera menerima penghargaan atau imbalan apapun. Di dalam lingkungan istana, ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Ia seorang Amalek, keturunan Raja Agag, raja bangsa Amalek, yang pernah dikalahkan dan diperangi oleh Raja Saul. Ketika Raja Ahasveros mengangkat Haman menjadi orang kepercayaan tertinggi, semua pejabat istana diperintahkan untuk membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Namun Mordekai menolak sujud kepada Haman. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, membuat Mordekai tidak mau menyembah manusia. Penolakan ini membangkitkan amarah besar di hati Haman. Emosinya makin tersulut ketika mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Dendam lama yang telah turun-temurun dari leluhurnya, membuat Haman tidak hanya ingin membunuh Mordekai, tetapi juga memusnahkan seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh wilayah kekuasaan Persia. Dengan licik, Haman memanfaatkan kekuasaannya untuk membujuk Raja Ahasveros mengeluarkan dekret yang memerintahkan pemusnahan bangsa Yahudi. Tanggal pembantaian pun ditentukan melalui undian atau pur, dan perintah ini disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan. Ketika Mordekai mendengar dekret ini, ia mengenakan kain kabung, menaburkan abu di kepalanya, dan menangis dengan keras di depan pintu gerbang istana. Ia mengirim pesan kepada Esther, memohon agar ia menggunakan kedudukannya sebagai ratu untuk membela bangsanya. Awalnya Esther ragu karena mendekati raja tanpa diundang bisa berakibat hukuman mati. Tetapi Mordekai mengingatkannya dengan kata-kata yang penuh iman. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau telah menjadi ratu. Esther kemudian meminta semua orang Yahudi di Susan berpuasa selama 3 hari, dan ia pun melakukan hal yang sama. Setelah itu ia mengambil risiko mendatangi raja. Dengan kemurahan Tuhan, Raja Ahasveros berkenan kepadanya dan menanyakan permintaannya. Esther mengundang raja dan Haman ke sebuah perjamuan. Malam sebelum jamuan kedua, Raja Ahasveros mengalami kesulitan tidur. Raja kemudian memerintahkan pegawainya untuk membacakan catatan sejarah. Saat itulah ia mengetahui jasa Mordekai yang pernah menyelamatkan nyawanya. Menyadari bahwa Mordekai belum menerima penghormatan, keesokan harinya Raja bertanya kepada Haman tentang cara terbaik untuk menghormati seseorang yang berkenan di hati Raja. Dalam kesombongannya, Haman mengira dirinya yang akan dihormati. Ia menyarankan agar orang itu diarak dengan pakaian dan kuda kerajaan. Betapa terkejutnya Haman ketika Raja memerintahkan dia untuk memberikan penghormatan itu kepada Mordekai. Masih dalam keadaan terkejut, pada saat perjamuan kedua, Esther mengungkapkan kepada Raja identitas bangsanya dan melaporkan kepada Raja bahwa Haman sedang merencanakan pemusnahan bangsanya. Mendengar hal itu Raja marah besar. Raja Ahasveros kemudian memerintahkan agar Haman digantung di tiang yang tragisnya sebenarnya disiapkan Haman untuk Mordekai. Setelah Haman dihukum mati,
Esther memohon kepada raja agar membatalkan dekret pemusnahan bangsa Yahudi yang dikeluarkan oleh Haman. Namun karena hukum Persia tidak dapat dibatalkan, maka raja mengizinkan Esther dan Mordekhai mengeluarkan dekret baru yang mengizinkan bangsa Yahudi membela diri dari musuh-musuh mereka saat hari pemusnahan. Pada hari yang telah ditentukan untuk pemusnahan, bangsa Yahudi bersatu dan mengalahkan mereka yang ingin membinasakan mereka. Peristiwa ini menjadi awal perayaan Hari Raya Purim, yang dirayakan untuk mengenang pembebasan ini. Raja Ahasveros kemudian mengangkat Mordekhai sebagai petinggi kerajaan menggantikan Haman. Demikianlah kisah hidup Mordekhai. Seorang yang rendah hati dan setia, yang oleh penyertaan Tuhan menjadi alat penyelamat bagi bangsanya di tanah pembuangan.